Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ulama'an al-kiram wa habaiban al-afadil masyayikhina wa bil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Dr. Nur Muhammad Iskandar SI serta seluruh keluarganya, Ibu Nyai, seputra putri wayahipun, seluruh keluarga dan seluruh guru-gurunya, ustadz-ustadznya dan para pembantu-pembantunya, wabil khusus keluarga wakaf pesantren As-Siddiqiyah yang selalu bersama-sama juga kita, dan para kiai. Ada Kiai Agus Darmawan di sebelah kiri saya, yang saya tahu beliau selalu bareng-bareng dengan Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Juga para ustadz-ustadz, ini ada Kiai Mufti Gulubi, Dr. Gus Rozin yang sudah ada di Zoom, dan beliau adalah Ketua Robito Mahid Islam Nahdlatul Ulama yang membawai 25.000 pondok pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai Nur ini sebagai inspirator, inspirasi kita sebagai murid-muridnya, beliau sebagai gurunya. Saya walaupun di sini jabatan saya sudah habis, karena jabatan saya itu sampai asisten pengasuh. Kalau saya di sini terus, sudah mentok itu asisten pengasuh. Nah, saya memotong kata asisten saya potong itu sekitar 4 tahun waktu itu untuk memotong kata asisten. Saya diam-diam bikin pesantren di Bekasi. Setelah sudah ada santrinya, Kiai Nur saya undang, dan tidak boleh cerita kalau itu saya yang mendirikan. Sampai di sana dipanggillah sambutan sambutan pengasuh pondok pesantren. Nah, disitulah mulai motong kata pengasuh. 4 tahun motong kata pengasuh, motong kata asisten. Tadinya asisten pengasuh, dah. Kalau di sini terus, sudah nggak ada itu di atasnya lagi. Itulah beliau, guru, pendidik, inspirator, menginspirasi banyak orang, leader, pemimpin, manajer jadi satu, qaid jadi satu, qaid, hakim jadi satu, ngajari kita. Jadi mau ustadznya mau muridnya, seperti saya dulu menaruh diri saya, positioning diri saya sebagai murid, walaupun di sini suruh ngajar, memposisikan begitu. Kenapa? Suatu hari ditanya ini guru-guru ini, kamu kesini ngapain? Apa tujuannya? Ditanyain itu satu-satu. Lah ketika nyampe di saya, ya saya jawabnya saya belajar. Dan rata-rata juga ngakunya belajar rata-rata di sini. Pak Kiai Mujib, Anas Thohir, dan itu niatnya belajar dengan Kiai Nur. Hasilnya, ini hasilnya. Karena niatnya belajar, ini rata-rata baik santri-santri As-Siddiqiyah yang dulu itu
bahasanya itu kalau minjem bahasa orang kampung itu lo, la, lo. Apa itu? Hah? Apa itu? Lo, la, lo. Itu kelihatannya begitu itu. Zaman dulu di kampung bahasanya begitu. Tapi keluar dari Asidikiyah ada yang ketemu di lift, masih cium tangan ini. Ketemu di lift, cium tangan. Ah, ini pasti Asidikiyah ini. Kan nggak ada itu. Sudah pakai dasi, pakai das, mentereng, masih cium tangan. Saya kan udah lupa siapa ini. Oh, Asidikiyah ini. Pasti Asidikiyah. Asidikiyah. Oh, sudah jadi orang hebat. Sudah, kantor saya di sini. Sudah punya kantor, sudah. Hebat. Begitu pula kita kan ngajari bagaimana membuat pesantren. Kiai Nur itu ngajari bikin pesantren itu. Di sini dulu musola kecil, ingat saya. Rumahnya emper-emperan, sebelah sini pakai triplek. Ya Pak Haji ya. Di sebelah situ itu rawa-rawa ini. Nah, kalau hujan, di situ ada pohon asem. Itu tempatnya Sarmon. Oh, belum ada Sarmon ya. Kiai Lampung ini lagi mendengarkan ini, saya yakin ini Kiai Lampung sana di Lampung Barat. Sopo jenenge ya? Hah? Nur Hadi. Nur Hadi itu di situ itu biasanya, amat di sono. Kiai Nur Hadi juga penjaga pos. Lewat penjaga pos saja sudah jadi kiai besar, santrinya ribuan loh di Lampung. Coba bayangkan nih. Penjaga pos namanya Kiai Nur Hadi. Ustaz tengokin itu. Nah, ini inspirator. Kiai Nur itu inspirator, ngajari yang nyata. Ngajari yang nyata itu begini. Dalam Al-Quran dinyatakan faquli amalu fasayarallahu amalakum warasuluh wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikmalu, kreatif, kerja, kreatif. Kiai Nur ngajari kita kreatif. Semua mempunyai bakatnya masing-masing. Yang bakatnya sering ceramah suruh makili, namanya Ustadz Subandi. Siapa? Nur Sodik Subandi. Mana orangnya itu? Hah? Isbandi ya. Oh, terus siapa meneh? Endang Tri Mulyadi. Siapa meneh? Gus Mansur. Siapa meneh? Itu banyak. Itu sesuai itu. Lah, yang senengnya bisnis, ya suruh bisnis. Yang senengnya politik, suruh politik. Disinilah sesungguhnya beliau mengajarkan bahwa dunia ini punya kepentingannya apa, semuanya ini kalau diniati karena Allah, maka akan jadi amal karena Allah juga. Kalau makhluknya Allah butuh makan, kita disuruh mempelajari varietas baru untuk memenuhi makan. Itu juga hukumnya jihad fisabilillah. Itu diajarkan oleh Kiai Nur, kehidupan begitu. Ini saya ceritakan karena fa'amma binikmati rabbika fahadis, bahwa atas nikmat-nikmat yang sudah kita dapatkan melalui tangan-tangannya beliau ini, melalui usaha-usahanya beliau, fahadis, maka kita disuruh ceritakan ini, karena ini semua nikmat semua. Kalau saya nikmat semua yang saya dapat. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Saya dapatnya nikmat semua, nggak ada yang nggak nikmat. Orang mau nikah saja ini, mau nikah nih ceritanya. Kenapa saya sekarang kalau ada nih orang mau nikah saya permudah saja? Karena dulu Al-Mahfurah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar itu memberi kemudahan ke saya. Apa saja bikin mudah. Besok nikah ya, bilangin begitu. Iya Kiai, besok ikut saya.
Dan saya itu suruh ikut dia, tahu-tahu dinikahkan. Ikut dia ditinggal lagi itu. Sudah suruh jemput tuh Pak Mahali, suruh nyewa travel, suruh ngejar Pak Kiai ketemu di Tegal. Sampai Tegal Pak Kiai dengan Ibu Nyai dan ini ikut ini. Waktu masih kecil di bawah. Tapi sampai Tegal sudah nggak ada. Ternyata sudah nyampe ke mertua saya. Jadi Ibu Nyai ngasih saya untuk nikah. Pak Yai ngasih lagi buat saya untuk nikah. Jadi dapat dua itu. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, dua bagian dari Ibu Nyai dengan dari Ibu Nyai. Itulah kebaikan-kebaikan beliau yang inspiratif, yang banyak, yang kita sesungguhnya kalau ngikuti sepotongnya aja, pojokannya sedikit aja udah jadi. Jadi karena orang hidup itu nggak bisa lari dari orang yang terdekat, harus punya rembetan. Rembetan itu apa ya? Rembetan lah. Apa itu rembetan? Ya rembetan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk hidup sendiri, uang terus berdiri jadi pohon besar, nggak bisa. Nah, rembetan kita, senderan kita, Allah yarhamuh al-maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Ini rembetan. Dari situ kita ikutin. Sampai sekarang ini nggak terasa. Tadi saya cerita di rumah situ, yang tadinya ada apa-apa kita tanya nih satu-satu, ada persoalan tanya kepada guru-guru kita, persoalan politik tanya Gus Dur udah meninggal, persoalan macam-macam tanya lagi, kalau nggak tahu tanya ke sini, tanya lagi ke Kiai Nur, sudah meninggal juga, ke kiai-kiai temennya ini udah pada meninggal juga. Nah, artinya apa? Lama-lama alamat pertanyaan ternyata sudah mulai menuju ke Pak Kiai Haji Mujib Gulyubi, sudah mulai menuju ke Pak Agus Darmawan, pertanyaan sudah mulai menuju ke Gus Hasan Nuri, pertanyaan sudah mulai menuju ke Gus Mansur, ke Gus Mahrus. Nah, udah ya termasuk pertanyaan sudah mulai menuju ke sini. Tanpa sadar, tanpa kita menunggu-nunggu, situasi seperti itu sudah terjadi. Artinya kita harus siap saja, karena berputarnya sebuah zaman. Dan memang yang terpenting fasayarallah, ikmanu fasayarallah, kita melakukan kreativitas sampai Allah bisa melihat kreativitas kita. Nah, Kiai Nur menunjukkan tuh hasil kreativitasnya kelihatan. Allah melihat fasayarallah, wa rasulnya melihat, wal mukminun, orang-orang mukmin melihat semua, gak hanya muslimun. Karya ciptanya Allah yarhamuh al-maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, wal mukminun, tidak sekedar muslimun. Ini bodoh wis piro, nyata. Jadi beliau itu bilang, urip iku aja nggo sepiteng tok. Sepiteng, ngerti nggak sepiteng? Sepiteng, ya sepiteng, sapiteng. Jadi ada orang yang pagi muter, sore malam muter, dikumpul nonggo sepiteng tok. Ketika meninggal, ternyata meninggal nih, sepitengnya belum penuh. Ayo coba ngacung, angkat tangan yang sepitengnya udah penuh. Ayo, saya yakin nggak ada. Orang-orang penuh sepitengnya, walaupun mau menuhin sepiteng itu. Tetapi al-maghfurlah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar
guru kita semua ini mengajarkan bagaimana kita mempunyai tinggalan. Ini, wes, gak usah lihat yang lain-lain. Tinggalannya bukan untuk tinggalan ke anak-anaknya toh, enggak. Tinggalan untuk orang banyak. Lah ini yang terpenting. Bukan untuk, oh saya besok untuk anak saya, untuk ini, untuk ini, enggak. Tinggalan untuk orang banyak. Itulah yang beliau selama hidupnya, bagaimana mempunyai tinggalan sampai diketahui Allah melihat, wa rasuluh wal mukminun, sampai mukmin ngelihat tinggalannya, yang tinggalannya itu untuk orang banyak. Inilah yang harus kita contoh. Saya akan nyontoh terus, mudah-mudahan anak cucu saya bisa nyontoh Kiai Nur, harus punya tinggalan, dan tinggalannya untuk orang banyak. Bukan untuk dirinya saja, bukan untuk anak cucunya saja, tapi untuk orang. Inilah yang kita harapkan, dan saya akan nyontoh terus menerus akan ini, karena sesungguhnya itulah wasaturoduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum, itu akan dikembalikan. Lah beliau hari ini sudah kembali, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, nanti juga akan diketonake itu amal-amal itu oleh Allah. Nilu dulu tinggalannya yang sekarang diteruskan oleh anak cucunya, oleh anak-anaknya. Maka seanak-anaknya, secucu-cucunya, saya Marsudi Syuhud, beliau Agus Darmawan, Ki Mujibul Yubi, dan seluruh ustadz-ustadz selagi masih hidup, saya menganggap beliau guru saya. Jangan semuanya seanak cucunya, anggap semuanya keluarga kita semuanya. Dan perjuangan beliau kita hendaknya terus untuk melanjutkannya, yaitu perjuangan untuk orang banyak. Itulah esensinya. Cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.